nikmat itu dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Fa inna syukra yuzilun niqam. Karena dengan syukur maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menghalangi kemurkaannya atas kita. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini dalam detik-detik keutamaan waktu yang sangat agung, kita dituntut sejenak untuk kemudian melakukan refleksi dan perenungan, melakukan ta'ammulat, untuk kemudian menengok kembali sebuah dars dan ibrah, sebuah pelajaran besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu sebuah ibrah tentang bagaimana kemudian ketauhidan meniscayakan pengorbanan, tentang sebuah yang besar, yaitu bahwasanya kecintaan abadi. Al-Quran tentang hakikat kekerdilan kehidupan Allah semesta. A'azzallahu wa iyyakum. Maka sesungguhnya pelajaran besar yang Allah Subhanahu pengorbanan Nabi yang paling utama, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kisah beliau menyiratkan tentang ibrah, tentang pemurnian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tadhiyah, dalam pengorbanan yang dilakukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam, terhimpun mutiara ibrah yang sangat mahal, yaitu manifestasi tauhid adalah pengorbanan dalam wujud konsistensi kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan dalam kisah Khalilullah tersebut, di situ ada pemuliaan besar terhadap keagungan syariat yang mulia. Kemudian di dalamnya juga ada pelajaran besar tentang bagaimana kita mewujudkan pelestarian terhadap sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sesungguhnya di rangkaian hari-hari yang utama ini, kita diminta untuk kemudian melakukan refleksi mendalam, untuk kemudian mengingat kembali sebuah kisah yang bukan kemudian hanya merupakan sejarah, akan tetapi di dalamnya ada pelajaran tentang cinta, ada pelajaran tentang tadhiyah, dan ada juga pelajaran tentang kemurnian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran kemudian menarasikan kepada kita kisah seorang ayah yang kemudian menunggu kehadiran putra selama puluhan tahun lamanya. Kisah seorang nabi yang rambutnya telah memutih dalam penantian. Kisah seorang hamba yang ketika mendapatkan sesuatu yang paling dicintainya, kemudian di situ justru Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk sebuah kecintaan abadi, untuk sebuah pemurnian ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat penyantun. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Betapa lama
Nabi Ibrahim menanti kehadiran Ismail alaihissalam. Betapa besar kemudian cinta kepada putra yang lahir di usia senja tersebut. Betapa hati seorang ayah dipenuhi kebahagiaan ketika mendengar suara anaknya memanggil. Inilah fitrah kecintaan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tancapkan dalam hati seorang ayah. Namun ketika kemudian cinta tersebut perlahan-lahan tumbuh kuat, ketika cinta tersebut mulai mengkristal menguat dalam hatinya, maka ketika itu kemudian Nabi Ibrahim harus kemudian menerima titah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji pemurnian ubudiyah, penghambaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala datang membawa perintahnya. Allah Subhanahu wa taala menarasikan dan menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, inni ara fil manam." Bersama lamanya penantian, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah kehadiran putra tersebut sebagai harapan yang tumbuh perlahan bersama waktu, sebagai cahaya hiburan yang kemudian mengubur lekat-lekat lamanya penantian Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah kemudian ujian cinta. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan dengan sesuatu yang kita benci. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hati kita dengan sesuatu yang terkadang mudah untuk kemudian kita lepas dan ikhlaskan. Tetapi pasti mekanisme ujian datang dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang kadang-kadang menjadi kristal dalam kecintaan di hati kita, sesuatu yang kemudian amat kita rindukan, sesuatu yang kemudian sudah lama kita nantikan, sesuatu yang kemudian bahkan amat kita cintai dan kita sayangi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ibrah tadhiyah tersebut, dalam pelajaran pengorbanan tersebut, mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus diletakkan di atas segala-galanya, di atas semua ego kita, di atas semua syuur atau perasaan kita, di atas harta kita, di atas keluarga kita, bahkan di atas segala sesuatu yang paling kemudian melekat dan paling kuat kita cintai dalam hati kita. Maka di sini kemudian Khalilullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya esensi dan hakikat ketaatan tersebut. Maka beliau tidak mendahulukan logika, beliau tidak pernah memberontak kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau Khalilullah tidak mengatakan, "Ya Allah, bukankah aku telah menanti dengan penantian yang lama?" Akan tetapi kemudian beliau Khalilullah Ibrahim
memilih untuk tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian beliau memilih untuk taat setaat-taatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian beliau memilih ridha dengan takdir dan perintah Allah Subhanahu wa taala karena beliau sepenuhnya paham dan tahu apapun yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kemudian dikorbankan di jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk kemudian menyembelih anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran rahmat dan kasih sayangnya tidak memaksa kemudian kita untuk menyembelih sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya esensi atau substansi yang paling besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat korban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kemudian adalah kita mengorbankan ego-ego kita. Ada orang-orang yang sepenuhnya tahu bahwa sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban, tetapi terkadang egonya lebih besar untuk kemudian dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid-masjidnya. Ada yang sepenuhnya paham dan tahu bahwa sesungguhnya aurat itu wajib untuk kemudian dijaga. Akan tetapi kemudian terkadang gengsi dan kesombongannya membuatnya enggan untuk kemudian menutup auratnya. Ada yang sepenuhnya paham dan tahu bahwa sesungguhnya riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian dia kalah oleh nafsunya yang kemudian sulit untuk membuat dia meninggalkan maharimillah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita semuanya paham bahwa sesungguhnya pergaulan yang haram itu mendatangkan mudarat, mengotorkan hati-hati kita, menjauhkan kita dari kebeningan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang di situ kemudian syahwat kita lebih kuat untuk kemudian mengalahkan ketaatan-ketaatan tersebut. Padahal sesungguhnya esensi dan hakikat pengorbanan adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang paling kita cintai untuk sepenuhnya tunduk dan taat di atas perintah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang hakikat cinta ini dengan perkataan beliau. Kata beliau, la yatimmu sidqul mahabbati hatta yu'thira al-mahbuba 'ala ma siwah. Sesungguhnya tidak akan pernah sempurna kejujuran cinta kita sampai kemudian kita lebih mendahulukan siapa yang kita cintai dibanding semua kecintaan-kecintaan kita yang lain. Maka kemudian pertanyaan yang seharusnya mengetuk hati-hati kita, pertanyaan yang kemudian harus menguat untuk kemudian merefleksi dalam kesadaran hati-hati kita, apakah kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, mengapa terkadang kemudian kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada ketaatan? Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, kenapa kemudian hati kita masih enggan untuk kemudian kembali kepada bening cahaya Al-Quran? Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, kenapa kemudian kita belum totalitas sepenuhnya tunduk di atas sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, maka kenapa kemudian majelis-majelis ilmu kita
masih redup, maka kenapa kemudian majelis-majelis ilmu kita masih jauh dari majelis-majelis yang dirindukan? Masih kemudian hati-hati kita berat untuk kemudian tunduk, untuk kemudian hati kita dengan penuh ketaatan tunduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian hati-hati kita tunduk di atas titah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah untai dalam kalamnya yang suci dalam Al-Qur'an. Bukankah Khalifah Utsman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang yang bersih hatinya maka tidak akan pernah puas kemudian hatinya dari menyimak lantunan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya daras dan ibrah yang diajarkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam kepada kita, bahwa sesungguhnya Ibrahim Khalilullah tidak hanya kemudian menunjukkan kepada kita tentang pengorbanan beliau untuk mengorbankan seorang anak, akan tetapi kemudian beliau alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian bagaimana kecintaan yang murni, bagaimana ketundukan yang ikhlas dan kuat itu, mengajarkan kepada kita untuk mengorbankan ego-ego kita, untuk kemudian menyampingkan kenyamanan hidup kita. Maka Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian beliau dengan penuh keikhlasan meninggalkan negerinya, kemudian beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Kemudian bagaimana beliau dipisahkan dari keluarga yang dicintainya. Namun semua pengorbanan itu menjadi mulia ketika kemudian pengorbanan itu diabadikan dalam kecintaan dan ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka marilah kemudian kita tengok bersama, kita lihat dengan sepenuh hati kita ketika Ibrahim alaihissalam mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan cinta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya. Tidak ada pengorbanan kemudian kepada Allah yang kemudian akan berujung kepada kerugian. Tidak ada pengorbanan yang kemudian meniscayakan kebangkrutan dalam kehidupan. Maka semua pengorbanan yang kemudian dibingkai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang di situ ada kecintaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan untuk kemudian menegakkan totalitas ta'zim kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pengorbanan yang kemudian meniscayakan keabadian. Itu adalah pengorbanan yang kemudian pasti mendatangkan cinta dari pemilik semesta Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian meninggalkan maksiat karena Allah pasti kemudian akan diganti dengan ketenangan dalam kehidupannya. Orang yang kemudian menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian ganti dengan cahaya yang Allah masukkan pelan-pelan ke dalam hatinya. Orang yang kemudian mengorbankan nyenyak tidurnya untuk kemudian dia bersujud dengan penuh tadarruk dan cinta, maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala perlahan kemudian tumbuhkan ketentraman dan itminan dalam hatinya. Orang yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemudian keberkahan abadi akan membuntuti setiap langkah dan kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan untuknya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, maka kadang yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
bukan karena kita tidak tahu jalan kita, akan tetapi karena ada sesuatu yang terlalu kita cintai, yang kemudian cinta itu mengkristal, kita biarkan kemudian melekat kuat dalam kedalaman hati-hati kita. Ada di antara kita yang kemudian terlalu cinta kepada dunia. Ada di antara kita yang kemudian memilih untuk lebih merasa nyaman dengan pujian manusia. Ada di antara kita yang kemudian bahkan memilih untuk kemudian terlalu mencintai jabatan. Ada yang terlalu bahkan mencintai dirinya sendiri, sampai kemudian ketika akhirnya perintah Allah datang, hatinya berat untuk tunduk kembali. Maka Zulhijjah datang untuk kemudian menyadarkan kita, memberikan kita refleksi dan perenungan mendalam bahwa sesungguhnya surga itu adalah karunia Allah yang mahal, yang kemudian tidak Allah berikan kecuali kemudian dengan tadhiyah, dengan pengorbanan. Bahwa sesungguhnya surga Allah tidak berikan dengan cuma-cuma, Allah tidak berikan kepada kita dengan ketundukan kepada hawa nafsu. Bahkan kemuliaan tidak pernah diraih dengan kemalasan. Bahwasanya cinta Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian kita dapatkan dengan klaim dan pengakuan semata. Kullun yad'i annahu qad wasala bi Laila, walakinna Laila la tuqiruhum bidzat. Seorang penyair pernah mengatakan, semua mengklaim dirinya cinta kepada Laila, akan tetapi benarkah kemudian Laila membalas cinta-cinta mereka? Maka sesungguhnya pengorbanan itu butuh air mata. Pengorbanan itu butuh kemudian untuk kita melepas ego-ego kita. Pengorbanan itu butuh untuk kemudian agar kita membuang kenyamanan-kenyamanan kita. Bahkan pengorbanan itu kemudian menuntut untuk kemudian bagaimana kita dengan penuh kekuatan mesti dan harus untuk menundukkan hawa nafsu kita. Maka kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang kemudian selalu mengedepankan cinta, menjadi hamba-hamba yang kemudian memahami dengan sepenuh keyakinan bahwa sesungguhnya jalan cinta itu adalah jalan konsisten di atas ketaatan, bahwasanya jalan cinta itu adalah jalan tadhiyah dan pengorbanan. Mari kita ingat bagaimana kemudian sebuah kisah dan ibrah yang sangat mengharukan yang disebutkan oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha ketika beliau menjelaskan di kitabnya Suwar min Hayatis Sahabah tentang sebuah pengorbanan cinta yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu, ketika kemudian orang-orang kufar musyrikin Quraisy memutilasi tubuh beliau, memotong sedikit demi sedikit bagian dari tubuh beliau. Maka Syekh Abdurrahman Ra'fat al-Basha mengatakan, ketika kemudian darah mengucur dari tubuhnya, ketika kemudian kesakitan nampak dari ekspresi mukanya, maka di saat itu kemudian orang-orang kufar Quraisy mengatakan kepada sahabat Khubayb ibn Adi, apa kata mereka? Wahai Khubayb, apakah engkau mau seandainya kesakitan-kesakitanmu ini, apakah engkau ridho kalau seandainya kemudian kucuran darah ini, apakah engkau ridho kalau kemudian secuil demi secuil daging yang kemudian kami ambil dari tubuhmu ini digantikan dengan kehadiran Muhammad di sini? Apa kemudian jawaban Khubayb ibn Adi? Jawaban ini tidak lahir kecuali kemudian dari keikhlasan pengorbanan. Jawaban ini tidak lahir kemudian kecuali dari buah samarah, dari tauhid yang sudah mengkristal dalam jiwa. Jawaban ini tidak lahir kecuali dari buah kecintaan yang sangat dalam kepada Allah dan kepada utusannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Ali mengatakan, jangankan untuk kemudian saya ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisi dan kesakitan saya hari ini, bahkan saya tidak pernah ridha seandainya secuil duri pun masuk ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sesungguhnya hakikat pengorbanan tersebut. Inilah sesungguhnya hakikat dan buah tauhid yang paling dalam. Bagaimana kemudian dalam sisa kehidupan kita
semuanya harus kemudian menjadi lekat dan tunduk untuk kemudian kita korbankan untuk ta'zim syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita kembali kepada tujuan awal tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kehidupan kita, nafas-nafas kita, nusuk kita, ibadah-ibadah korban kita, bahkan kemudian kehidupan dan kematian kita tidak lain semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung khutbah ini, mari dengan penuh tadarru, dengan penuh iftiqar dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai khitam, sebagai akhir dari kehidupan kita, untuk kemudian memberikan taufik ke dalam hati-hati kita agar kemudian kita paham sesungguhnya tauhid ini membutuhkan pengorbanan. Sesungguhnya ubudiyah, kesempurnaan ubudiyah dan penghambaan tersebut meniscayakan cinta dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amitna 'ala al iman, Allahumma amitna 'ala al islam, Allahumma amitna 'ala sunnati nabik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.